Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama baru saja membaca dari surat 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu, kalau kita membaca pasal 13 ini, maka kita pasti mengingat lagu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya. Nah, yang menarik bahwa ketika kita membaca ayat-ayat ini, ada pertanyaan sederhana. Pertanyaan sederhananya seperti ini. Ketika kita membaca surat 1 Korintus, mulai dari tanggal 10 Mei kita membaca surat Korintus dari Paulus kepada jemaat, Bapak Ibu, begitu serius pembahasan dari Paulus. Lalu di penghujung dari suratnya yang pertama ini, kemudian Paulus membahas tentang kasih. Kalau pakai istilah sekarang, ada istilah dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19 sering dipakai oleh para tokoh, istilahnya relaksasi. Apakah pembahasan pasal ini adalah merupakan relaksasi dari Paulus? Atau mungkin lebih lagi ayat pasal ini hanya sebagai komplement atau pelengkap saja? Bapak Ibu, seorang Paulus adalah seorang rasul yang memang betul-betul menjadi ciri khasnya dia mendalami tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapak Ibu bisa perhatikan, tadi pagi kita membaca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Paulus memberikan paradoks. Paradoksnya begini, dikatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bapak Ibu, sampai hari ini di gereja dalam kehidupan orang Kristen bisa kita hitung berapa banyak orang yang diberi kemampuan atau karunia untuk bisa berbahasa malaikat dan bahasa manusia. Rasanya sulit ya kita untuk menghitungnya. Saya sendiri tidak tahu siapa di antara kita jemaat kasih karunia yang diberi karunia untuk berbahasa malaikat. Saya tidak tahu, sektor 1 kah ada atau sektor 6, sektor 5 saya tidak tahu. Tetapi yang Paulus mau katakan bahwa ketika diberikan karunia yang rasanya sangat luar biasa itu, kalau tidak mempunyai kasih, maka sama saja dengan canang yang gemerincing, bunyinya nyaring, tapi tidak ada isinya. Bapak Ibu, Paulus dari pertobatannya ketika ia dijumpai oleh Kristus, ia mempunyai proses kehidupan spiritualitas, hidup relasi yang dekat dengan Tuhan. Paulus mempunyai ciri khas ketika dia menjelaskan pengajaran-pengajaran dari Kristus, dia begitu detail. Dia begitu cermat dalam memakai pendekatan-pendekatan, menjelaskan sedemikian rupa supaya jelas apa yang Tuhan maksudkan. Tetapi pada saat yang sama Bapak Ibu, kalau kita membaca dari kisah para rasul, maka di situ ada sebagian beberapa pasal menceritakan tentang kehidupan rohani seorang Paulus. Jadi Bapak Ibu, catatan pinggir buat kita sebagai milik Kristus, kita tidak boleh mempunyai pengertian yang rendah. Kita harus terus berusaha untuk kritis, cermat, tepat di dalam menerima, mencerna, mengolah informasi yang kita terima. Apalagi bicara tentang kebenaran. Dan itu Paulus tunjukkan. Nah, hal yang lain Bapak Ibu kekasih, Paulus juga menunjukkan bahwa hidup orang beriman bukan hanya soal akal, bukan hanya soal intelektual. Paulus bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga dia cerdas secara spiritual. Makanya Bapak Ibu kekasih, kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, Paulus ditunjukkan oleh penulis kitab Kisah Para Rasul, dia mempunyai relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, dengan mengingatkan figur seorang Paulus, mau mengatakan begini, Paulus saja yang punya level seperti itu, dia berkata, kalau saya menerima karunia untuk berbahasa malaikat dan semua bahasa manusia, tapi kalau tidak punya kasih, kata Paulus, gak ada artinya. Seperti canang yang gemerincing, cering, dan hilang. Yang kedua, Paulus memberikan gambaran di dalam ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat,
mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Di situ dikatakan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu, dalam hidup kita, atau khususnya dalam konteks kita saat ini, mohon maaf, ada begitu banyak analisa, prediksi, mulai dari yang bisa dimengerti sampai yang sulit dimengerti. Mulai dari yang rasional sampai yang tidak rasional. Macam-macam Bapak Ibu di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tetapi yang mau dikatakan apa, atau apa yang ingin saya mau tegaskan di sana Bapak Ibu kasih, yang mau tegaskan begini, bahwa banyak manusia termasuk kita mungkin membutuhkan yang namanya kecerahan, penjelasan tentang sesuatu yang kita jalani hari ini dan besok. Dan Paulus dalam bahasa rohaninya dikatakan di sana bahwa kalau aku menerima karunia untuk bernubuat, nubuat itu profesi, profetik, menyingkapkan masa depan. Menyingkapkan semua rahasia. Di dalam Alkitab dengan 66 kitab yang kita miliki warisi, Bapak Ibu hanya sedikit orang yang Tuhan berikan karunia untuk itu. Kita pasti mengingat tokoh Daniel misalnya. Kita mengingat Rasul Yohanes di Pulau Patmos misalnya. Dan Paulus katakan, kalau aku mempunyai karunia itu, apalagi kemudian ditambah lagi punya iman yang bisa memindahkan gunung. Kata Paulus, kalau aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu coba lihat ya, dia mulai dengan sesuatu yang sifatnya ilahi, bahasa malaikat, bahasa manusia, lalu dia turunkan lagi dengan karunia yang memang dibutuhkan oleh semua manusia. Paulus katakan, kalau nggak punya kasih, nggak ada manfaatnya, nggak berguna. Lalu bagian yang ketiga, di ayat yang ketiga, Paulus katakan begini, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu, mohon maaf, rasanya sampai nanti akhir sejarah hidup manusia, manusia tidak akan bisa lepas dari godaan, jebakan untuk mencari yang namanya popularitas. Dan Paulus katakan bahwa kalaupun dia bisa menyerahkan tubuhnya dan untuk dibakar, wah, Bapak Ibu itu kan sensasi sekali, itu fenomenal sekali. Kita tahu ada masanya pada zaman para rasul menjadi martir. Tapi Paulus katakan, ketika aku menyerahkan itu dan aku tidak punya kasih, maka tidak ada faedahnya. Bapak Ibu, pasal 13 berbicara tentang kasih, bukan sekedar relaksasi dari penjelasan pesan pastoral Paulus di pasal-pasal sebelumnya yang dimulai dengan perpecahan, tentang karunia, tentang persekutuan, tentang percabulan dan lain sebagainya. Yang mau Paulus katakan apa Bapak Ibu kasih? Paulus membawa semua orang percaya di jemaat Korintus untuk memahami dari semuanya itu, maka yang paling mendasar dalam hidup sebagai milik Kristus yaitu kasih. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 Bapak Ibu, Paulus memberikan uraian sederhana tentang definisi kasih. Di situ dikatakan kasih itu sabar. Kadang-kadang saya suka dengar Bapak Ibu anggota jemaat katakan begini, Pak Pendeta, sabar itu kan ada batasnya. Dan saya tidak mau lagi sabar buat dia. Bapak Ibu kalau sudah ada pakai batas itu tidak sabar namanya. Dan kalau kita sudah melakukan itu Bapak Ibu kasih tanpa sadar atau mungkin juga sadar, kita sudah membatasi kasih yang sudah mulai tumbuh dalam kehidupan kita. Paulus katakan kasih itu sabar. Tidak ada definisi lain. Kalau orang itu mengasihi dengan sungguh, maka dia akan sabar. Kapan? Tidak ada batasnya. Dan bukan hanya soal sabar Bapak Ibu, karena sabar itu berarti dia menekan ke dalam. Dia meredam segala kekecewaannya, kemarahannya, kejenuhannya, dia redam itu sabar namanya. Tapi Paulus katakan kasih itu bukan hanya ke dalam, tapi kasih itu juga keluar yang berangkat dari dalamnya yang benar. Yaitu apa? Kasih itu murah hati. Murah hati. Baik kepada semua orang.
tidak pilih-pilih. Bapak Ibu, khotbah hari Minggu kita diingatkan itu tentang bagaimana jemaat Korintus untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak membeda-bedakan. Lalu dikatakan lagi, kasih yang murah hati itu dikatakan dia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jebakan-jebakan Bapak Ibu ketika saya atau Bapak Ibu mempunyai atau bisa melakukan tindakan-tindakan kasih. Saya berbagi kepada semua orang. Saya tidak melihat latar belakang orang. Pokoknya saya mau menyalurkan semua yang baik, melakukan semua yang baik, bermanfaat bagi semua orang. Jebakannya apa Bapak Ibu? Jebakannya adalah ketika ada orang mengatakan begini, terima kasih ya Om, terima kasih Tante, terima kasih Bapak, Bapak kok baik sekali. Bapak tidak seperti yang di sana, Ibu tidak seperti yang di sana. Itu satu kali. Berikutnya Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita sudah dipuja-puji seperti itu, secara psikologis kita tidak bisa menghindari bahwa kita sebenarnya sedang dituntun untuk naik di satu puncak. Ada di sini. Nah kalau kita tidak cermat, kalau kita tidak memperhatikan, tidak menjaga diri dengan baik, tidak melihat itu sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan karuniakan, maka bukan tidak mungkin kita akan menikmati pujian itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita akan merasa saya lebih dari yang lain. Lalu dengar bahwa ada yang lain juga bisa berbagi, bahkan mungkin lebih banyak. Nah kita yang sedang menikmati singgasana puja-puji ini akan merasa marah, cemburu. Kenapa dia bisa begitu? Kan harusnya saya. Paulus katakan kasih itu murah hati, dia tidak cemburu. Dia memberi, tidak berharap untuk kembali. Tidak menuntut ada puja-puji atau pamrih yang dikembalikan. Kenapa? Karena dia sadar bahwa apa yang dia sampaikan, dia nyatakan, dia lakukan, dia berikan kepada orang lain, itu asalnya dari Tuhan. Dia seperti saluran. Dia seperti alat yang Tuhan pakai. Masih ingat Bapak Ibu khotbah-khotbah sebelumnya? Kalau tidak salah Ibu Pendeta yang pernah menyinggung mengatakan begini, sama seperti ketika kita menjadi saluran air, maka sebenarnya kita yang menjadi saluran itu bukan hanya sekedar meneruskan, tapi kita juga menerima, merasakan basahnya air itu. Jadi Bapak Ibu kekasih, Paulus katakan ketika orang itu menerima, mempunyai kasih, maka dia sadar, dia meneruskan itu, dan dia tidak perlu menuntut kembali atau puja-puji. Kenapa? Karena dia sendiri merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Makanya situ dikatakan bahwa kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Hal lain Paulus katakan dalam ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Coba kita lihat Bapak Ibu ya, Paulus menggeser definisi itu. Kalau tadi itu bagaimana ada feedback atau ada balikan ketika seorang itu punya kasih memberi, melakukan sesuatu pada sesamanya, diingatkan supaya jangan terjebak, tergoda, atau kemudian masuk dalam jebakan dipuja-puji. Lalu kemudian dikatakan kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Bapak Ibu, tidak ada yang namanya tindakan atas nama kasih ujungnya merusak. Ujungnya terjadi semacam manipulasi, tidak ada. Apalagi kemudian ujungnya adalah untuk mencari keuntungan diri sendiri. Itu dikatakan dengan jelas di dalam ayat yang kelima, bahwa orang yang punya kasih maka dia tidak mencari celah di dalam kesempatan-kesempatan yang ada. Ketika orang salut, hormat dan seterusnya, menghargai, lalu kemudian orang yang melakukan itu mencari kesempatan. Bapak Ibu, Paulus katakan tidak demikian. Orang yang mempunyai kasih dan melakukan tindakan kasih. Hal yang berikutnya Paulus katakan dalam ayat yang kelima bagian B, bahwa kasih itu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada istilah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar dan juga pernah mengikuti
mungkin semacam catatan, artikel, atau mungkin renungan, ada istilah to forgive and to forget. Jadi untuk memaafkan dan melupakan. Bapak Ibu, saya memahami ketika membaca pasal 13 ayat 5, orang yang menerima kasih, mempunyai kasih dalam hidupnya, maka jelas bahwa persoalan, konflik, pertentangan, atau apapun yang dihadapi, maka dia harus hadapi. Jadi bukan soal memaafkan dan melupakan, tidak. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita manusia mempunyai bagian aspek psikologis yang kalau kita lupakan dan kemudian kita maafkan saja, itu ada istilah yang disebut dengan unfinished business. Itu tidak selesai. Satu kali dalam kondisi kita menurun, dalam kondisi kita dalam keadaan yang tidak siap, tidak prima, maka apa yang tidak selesai ini bisa kemudian dibalikan lagi. Paulus memberikan definisi bahwa kasih itu tidak pemarah. Yang mau dikatakan apa Bapak Ibu? Bahwa dia berhadapan dengan situasi, sikap, tindakan sesamanya, maka dia membuka seluas-luasnya dirinya untuk mengerti, memahami karakter dari sesamanya. Sehingga ketika ada pandangan, pendapat, tindakan yang berbeda dengan dirinya, maka reaksi yang muncul daripadanya bukan marah. Bapak Ibu, orang yang mempunyai kasih, maka dia akan punya yang namanya open mind dan juga open heart, sehingga dia terbuka. Mohon maaf dengan situasi-situasi di masyarakat kita, Bapak Ibu coba lihat betapa cepatnya orang tersulut dengan emosi, kemarahan. Karena apa? Karena hal-hal sederhana. Dan Bapak Ibu yang kekasih, mohon maaf, ada banyak-banyak pihak yang juga memanfaatkan kesempatan ini. Terlalu mudah masyarakat kita, dan rasanya bukan hanya di Indonesia, bahkan di Asia dan juga di Eropa dan juga di Amerika, Bapak Ibu kasih, sekarang ini orang terlalu mudah untuk tersulut, marah. Padahal Bapak Ibu, mestinya dengan kecanggihan teknologi, ilmu pengetahuan, kita mestinya makin bisa lebih terbuka dan luas dalam memahami. Ya memang ada yang mengatakan begini, Pak Pendeta, gimana kita tidak tersulut emosi. Kadang-kadang yang ngomong itu juga orang-orang pintar gitu. Kadang-kadang yang ngomong itu para ahli. Kadang-kadang yang ngomong itu pejabat-pejabat begitu. Ya kita yang rakyat biasa gimana nggak bisa tersulut begitu. Bapak Ibu, saya mau katakan, ketika kita bicara kebenaran dan belajar untuk benar, maka kita tidak mengacu, tidak terpaku, terikat kepada siapa yang berbicara itu. Tapi apa isi yang disampaikan itu. Sekalipun dia seorang yang tinggi, seorang yang berpengaruh, kalau memang yang dikatakan tidak benar, ya nggak usah. Masih ingat Bapak Ibu bagaimana pernyataan Presiden Amerika katakan dalam menghadapi COVID-19, coba aja suntik desinfektan katanya. Itu kan nggak benar. Presiden dari negara adidaya ngomong seperti itu. Dan ternyata saya membaca berita online, ternyata ada juga yang mencoba itu. Kenapa? Karena yang ngomong presiden. Nah Bapak Ibu tolong hati-hati. Ketika kita bicara kebenaran maka jangan lihat orang. Kalau kita lihat orang Bapak Ibu dengan mudah, kalau kita sudah fanatik dengan orang itu, maka kita akan ikuti dia. Ke jurang pun kita akan ikut. Nah Paulus katakan ketika kita bicara tentang kasih maka dia tidak pemarah. Orang yang punya kasih dia akan punya wawasan yang luas. Dia akan lebih tenang. Ketika berbeda dia coba pahami apa maksudnya gitu. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau orang sudah marah itu tidak bisa bedakan antara kata-kata yang isinya untuk mengoreksi, mengkritik dengan isi hatinya yang memang terlukai pada masa lalu. Nah orang yang punya kasih dia bisa bedakan, oh orang ini sedang curhat, oh orang ini sedang mengeluarkan isi perutnya karena marah dan seterusnya. Nah orang yang punya kasih kata Paulus dia tidak pemarah, tidak terpancing untuk hal itu. Malah dikatakan di sana dia bukan hanya tidak pemarah dan dia juga tidak menyimpan kesalahan itu. Jelas dalam dialog, jelas dalam relasi. Ada yang kurang, ada yang tidak benar disampaikan.
Jadi tidak ada sesuatu yang dibicarakan di belakang. Nah, pada ayat selanjutnya Bapak Ibu kekasih, dikatakan bahwa orang yang punya kasih, ia juga tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Bapak Ibu, kehidupan masyarakat kita menjadi contoh yang sangat jelas. Mohon maaf, lewat pemberitaan firman ini sebagai bentuk pendewasaan buat kita. Rasanya walaupun tidak terlalu sering, tapi ada saja kita mendapatkan wajah di masyarakat kita, orang-orang yang sengaja melakukan ketidakadilan. Tapi yang lebih ngeri lagi Bapak Ibu, ada orang-orang yang suka dengan ketidakadilan itu. Mendorong untuk terjadinya ketidakadilan. Nah Bapak Ibu kasih, kata Paulus bahwa orang yang punya kasih gak setuju, tidak suka dengan yang namanya ketidakadilan. Apalagi ada orang-orang yang dengan sengaja melakukan ketidakadilan. Justru orang yang punya kasih itu, ia akan bersukacita karena kebenaran. Nah ini levelnya luar biasa nih Bapak Ibu. Kalau bicara kebenaran itu kan tidak selalu diterima oleh semua orang. Kebenaran itu tidak selalu populer. Tapi kita bisa lihat Bapak Ibu, bagaimana akhir dari sebuah proses. Ketika kebenaran itu dinyatakan dan ternyata tidak populer, biasanya orang yang menyampaikan kebenaran itu akan ditekan, ditindas, dikucilkan, bahkan menderita. Tapi ingat, perjalanan itu bukan akhir, tapi sebuah proses. Dan yang harus kita lihat bagaimana akhirnya. Dan orang yang memelihara kebenaran, maka kita percaya dan kita melihat ada beberapa tokoh yang ada di negara kita mengalami itu. Pada saatnya ia ditekan karena ia menyatakan kebenaran, tapi pada akhirnya ia boleh bersukacita. Kenapa? Karena dia sudah menyatakan kebenaran dan di akhir proses itu dia menikmati bahwa apa yang disampaikannya itu adalah kebenaran. Sementara orang yang melakukan ketidakadilan, dia juga menikmati hasil dari ketidakadilan itu. Nah Bapak Ibu kekasih, Paulus membukakan jemaat di Korintus untuk melihat kasih itu bukan hanya bicara lip service dalam ritual ibadah. Kasih itu bukan hanya sekedar ucapan baku antar anggota jemaat, antar anggota persekutuan. Selamat ya, selamat pagi, Tuhan mengasihi dan seterusnya. Bukan, tapi bicara kasih itu, bicara keutuhan hidup seorang yang berjumpa atau dijumpai oleh Kristus. Karena itu Bapak Ibu sekali lagi bahwa Paulus menempatkan penjelasan tentang kasih ini bukan sebagai pelengkap. Bukan juga sebagai sebuah relaksasi dari situasi pembahasan yang tegang, yang kritis lalu ditenangkan. Bukan. Kasih itu bukan bumbu. Kasih itu bukan sekedar label. Kasih itu bukan sekedar semacam ya hiasan-hiasan saja, bukan. Tapi kasih itu bicara tentang inti dari kehidupan orang yang dijumpai oleh Kristus. Maka itu Bapak Ibu kekasih, dengan sangat tegas Paulus katakan di ayat yang ke-8 yang menjadi pembacaan renungan kita, firman Tuhan pada malam hari ini. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dijelaskan dari ayat yang ke-9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Bapak Ibu, nubuat, bahasa roh, pengetahuan bagi orang Korintus itu yang namanya gnosis atau pengetahuan itu menjadi sebuah status kebanggaan. Orang yang pintar, orang yang berkarunia, orang yang bisa menyampaikan nubuat itu punya status khusus di jemaat. Itu orang yang berkarunia. Kalau mau tanya masa depan, tanya sama dia. Seolah-olah punya posisi khusus. Paulus katakan apa? Bapak Ibu kasih, bagi jemaat yang tidak menerima karunia itu tidak perlu rendah diri. Tidak perlu malu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena yang namanya nubuat
nubuat itu Bapak Ibu adalah firman Tuhan yang menyatakan sesuatu di depan sana yang Tuhan kehendaki, apa itu penghiburan, penguatan, atau hukuman, itu yang dinyatakan dengan nubuat. Dan Bapak Ibu, untuk konteks kita sekarang, nubuat terbesar itu dalam sejarah hidup manusia, yaitu tentang keselamatan, itu sudah dipenuhi di dalam kelahiran, hidup, kematian, dan kebangkitan Kristus. Ada satu nubuat lagi yang belum, dan itu kita nantikan, yaitu akhir zaman sebagai awal tanda kedatangan Tuhan kembali. Nah Bapak Ibu kasih, Paulus tegaskan bahwa ketika orang berbangga dengan karunia bernubuat, Paulus katakan ketika nanti pada waktunya Kristus datang, akhir zaman datang, maka nubuat itu selesai. Tidak sempurna, tidak selamanya. Sama seperti ketika ada nubuat tentang kedatangan Mesias, ketika Kristus sudah datang, maka nubuat itu selesai. Hal yang sama Bapak Ibu dikatakan oleh Paulus, begitupun dengan bahasa roh. Bahasa roh itu juga tidak sempurna. Ketika kita dalam ibadah, lalu berdoa, lalu tiba-tiba Tuhan mengaruniakan bahasa roh misalnya kepada salah satu anggota jemaat dari sektor 2, begitu tiba-tiba dia berbahasa yang tidak dimengerti. Dalam 1 Korintus 12 dan juga dijelaskan dalam 1 Korintus 14, Paulus katakan bahasa roh itu Tuhan karuniakan, bukan milik manusia. Lalu bahasa roh itu Tuhan karuniakan untuk apa? Untuk menyatakan sesuatu. Apakah untuk jemaat ini, apakah untuk masyarakat, atau untuk bangsa, atau untuk yang lain. Ketika itu sudah dinyatakan, sudah selesai. Tunggu lagi nanti ada karunia dari Tuhan untuk bahasa roh. Keliru ketika misalnya ada seorang yang menerima karunia bahasa roh, merasa bahwa dirinya memiliki itu, tidak. Apalagi minta maaf Bapak Ibu, ada kelompok-kelompok Kristen yang mengajarkan kursus bahasa roh. Nah itu kan lebih gawat lagi. Nah Bapak Ibu yang kasih, Paulus katakan nubuat bahasa roh itu tidak sempurna, tidak lengkap. Karena Tuhan berikan parsial, dan kalau itu sudah dipenuhi ya sudah selesai. Demikian juga dengan pengetahuan. Dulu Bapak Ibu ketika ilmu pengetahuan, kedokteran, medis belum berkembang. Dulu masa orang tua kita itu ada yang namanya mitos. Nggak boleh begini, nanti begini. Nggak boleh begini, nanti begini. Orang yang tiba-tiba sakit lalu kemudian meninggal. Dulu orang tua kita bilang, oh itu diguna-gunai dan seterusnya. Oh itu kena kutuk dan seterusnya. Sekarang Bapak Ibu, dengan ilmu pengetahuan kita bisa mengetahui bahwa oh ini ada penyebabnya, virus, ini bakteri dan seterusnya. Tetapi pengetahuan juga tidak sempurna. Ketika masyarakat dunia termasuk kita menghadapi pandemi COVID-19. Bapak Ibu saya ingat di awal-awal baik itu berita secara internasional maupun di Indonesia, Asia, Bapak Ibu, mereka membandingkan dengan yang namanya wabah MERS, SARS dan lain sebagainya. Bahkan ada pernyataan mengatakan bahwa lebih mengerikan lagi SARS dan MERS itu. Tingkat kematiannya tinggi. Tapi Bapak Ibu coba lihat, sampai saat ini belum bisa dunia menemukan vaksin untuk virus COVID-19. Masih terus berupaya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Sekalipun ada klaim-klaim bahwa lebih berbahaya yang dulu, sekarang tidak, tapi tetap pengetahuan manusia terbatas. Paulus menegaskan hal ini, bahwa yang namanya nubuat, bahasa roh, pengetahuan, semua terbatas. Yang tidak terbatas itu apa? Yang tidak terbatas itu adalah kasih. Dan itu yang Paulus katakan di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Bahwa ketika dia menjadi seorang Kristen, ketika dia menjadi pengikut Kristus, Bapak Ibu, dia mengalami perubahan secara total. Jadi bukan hanya sekedar dia dibuat buta lalu kemudian disembuhkan dalam beberapa hari. Tetapi Bapak Ibu, buta yang dialami oleh Paulus itu juga membuat dia merenung, I am nothing di hadapan Tuhan. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Lalu ketika dia disembuhkan, lalu dia melihat kembali, Bapak Ibu bukan hanya soal mata fisiknya yang melihat.
Tapi dia melihat secara mata iman ada Kristus yang menjumpai yang sebelumnya dia siksa melalui para pengikut-pengikutnya. Stefanus salah satunya yang dia saksikan karena dihukum rajam itu. Bapak Ibu, dia melihat dengan mata iman Kristus mengasihinya. Paulus kalau dia membayangkan pada perjalanan menuju Damsyik itu, Tuhan langsung hantam dia. Gak usah pakai air bah dan lain sebagainya. Dia jatuh aja, batang lehernya patah, selesai. Tapi Bapak Ibu, itu yang Paulus sadari. Dan Bapak Ibu bisa membaca dalam surat Galatia. Bahwa ternyata ada grand design Allah buat dirinya. Bahwa dia boleh tumbuh menjadi seorang yang pintar, pandai, dihormati, dikagumi, bahkan dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin masa depan bagi agama Yahudi. Tapi kemudian Tuhan punya grand design lain. Tuhan siapkan dia menjadi doulos tuteu, menjadi hamba Allah. Keangkuhannya itu digugurkan dalam perjalanannya menuju Damsyik untuk mengejar orang Kristen. Bapak Ibu, disitulah dalam perenungannya, dalam proses dia bertumbuh mau belajar mengenal Kristus. Kalau kita membaca dalam surat Galatia, dia menceritakan proses itu. Bapak Ibu, disitulah dia merasakan yang namanya kasih Tuhan. Ayat 11 dan 12 pada pasal ini mau mengatakan apa? Bahwa ia yang tadinya merasa sudah sempurna, dia merasa hebat, tapi kemudian dijumpai oleh kasih Kristus, maka dia berubah. Dan perubahannya Bapak Ibu dia ceritakan seperti anak-anak, sikapnya juga seperti anak-anak. Ketika dewasa dia berubah. Bapak Ibu jangan salah, seorang Paulus sempat terpancing, emosi dengan para rasul yang bersidang di Yerusalem. Tapi Paulus katakan, itulah proses pertumbuhan saya di hadapan Tuhan. Pada waktu kanak-kanak sikapnya seperti kanak-kanak. Tapi kemudian Tuhan proses menjadi dewasa. Sehingga akhirnya saya menjadi dewasa. Bapak Ibu, mari coba kita lihat kembali catatan kitab Kisah Para Rasul. Berapa banyak rasul yang bekerja sedemikian hebat seperti seorang Paulus. Dia pergi kemana-mana, pertama-tama dia tidak tanya fasilitas. Ada kuda enggak? Ada kapal enggak? Ada apa? Enggak. Yang dia mau lakukan adalah tunduk dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau katakan bahwa pergilah kamu ke sana, dia pergi. Di sana dia berhadapan dengan dukun, dia berhadapan dengan masyarakat yang melempari ketika dia mengajar, yang menyeret dia. Bapak Ibu, dia tidak berteriak kepada Tuhan, Tuhan kirimkan malaikatmu buat aku lindungi, tidak. Dia ketemu dengan penguasa yang tidak menyukai dia, dia tidak berteriak sama Tuhan, Tuhan kirimkan malaikatmu, tidak. Bapak Ibu, itu yang mau Paulus katakan di dalam ayat yang ke-11 dan ke-12. Ketika menjadi dewasa, ia tidak lagi hidup mengeluh, tidak manja. Kenapa? Karena dia menghayati karya Kristus bagi dunia dan khususnya bagi dirinya. Dan itulah yang Paulus katakan. Dia mendapatkan dari perjalanan dan pengalaman iman. Kasih Kristus itu yang menjamah dan mengubah hidupnya. Nah Bapak Ibu, di pasal 13 ini, khususnya di ayat 8 sampai dengan yang ke-13, Paulus mau mengatakan dengan sangat tegas bahwa ketika jemaat Korintus berkompetisi, memamerkan kelebihan satu dengan yang lain, memamerkan apa yang mereka punya satu dengan yang lain, Paulus katakan no. Sebagai pengikut Kristus, maka harusnya kita berangkat mulai dari kasih Kristus. Dan ketika kita berangkat dari kasih Kristus, maka kita berjalan juga dengan kasih Kristus. Dan ketika kita berjalan dengan kasih Kristus, maka segala sesuatu orientasinya juga menyatakan kasih Kristus. Jadi start with love, walk with love, and berakhir, finish by love. Itu kira-kira yang Paulus mau katakan. Nah Bapak Ibu kasih, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa ketika dia menjalani hidup sebagai pelayan, sebagai hamba Allah, dia butuh yang namanya fasilitas, dia butuh yang namanya dukungan-dukungan.
Tetapi dia tidak pernah menggantungkan tugas pelayanan itu pada hal-hal yang tadi saya sebut. Dia menggantungkan pada kasih Kristus. Nah karena itu kepada jemaat Korintus dan juga kepada kita semua, Paulus mengingatkan kembali kepada fondasi utama dalam hidup orang percaya, yaitu kasih yang harus tetap ada, bertumbuh, dan dipelihara dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, kata-kata Paulus atau pesan pastoral Paulus kepada jemaat di Korintus menjadi pesan pastoral juga buat kita. Khususnya kita saat ini, ketika pada hari Minggu kita diingatkan bagaimana kita perlu menjaga hidup ritual yang selalu dibangun dengan hidup spiritual dan itu dilanjutkan dengan tindakan aktual. Bapak Ibu, malam ini kita diingatkan kembali. Mungkin di antara kita Tuhan karuniakan karunia untuk bernubuat. Mungkin di antara kita Tuhan karuniakan karunia untuk berbahasa roh. Mungkin Tuhan karuniakan untuk pengetahuan, mungkin Tuhan karuniakan untuk mengajar, untuk berbagi, untuk berdoa dan lain sebagainya. Tapi Paulus ingatkan, dari semua yang Tuhan karuniakan itu, maka semuanya harus dilandasi dengan kasih. Mungkin juga saat ini Tuhan belum mempercayakan karunia dalam hidup kita. Bapak Ibu, kata Paulus, kita enggak perlu khawatir dan rendah diri. Kenapa? Karena yang utama dalam hidup kita adalah bagaimana kasih Kristus itu tumbuh. Bagaimana kasih Kristus itu menjiwai dan menguasai kehidupan kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga orang yang ada di sekitar kita merasakan bahwa ada pribadi yang hadir di tengah hidup mereka, pribadi yang menghargai, yang sabar, murah hati, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan, selalu menuntun dengan segala yang baik dan benar. Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus dan khususnya kepada kita. Mari kita jadikan kasih Kristus sebagai fondasi utama kita dalam kehidupan beriman kita. Dan mari kita jadikan kasih Kristus yang menjadi fondasi hidup kita itu, dia betul-betul menguasai kehidupan kita. Maksud saya ketika kita ada dalam hidup keluarga kita, maka kita jadikan kasih Kristus itu sebagai landasan hidup bersama dengan keluarga kita. Dunia katakan Bapak Ibu bahwa yang namanya hidup rumah tangga ada pasang surutnya. Dunia katakan bahwa yang namanya hidup keluarga suami istri itu ada suka dan dukanya, untung dan malangnya. Bahkan bukan tidak mungkin makin lama makin ke sana itu akan surut yang namanya cinta. Bapak Ibu, malam hari ini kita mau diingatkan. Kalau kasih Kristus yang menjadi dasarnya, maka bukan soal apa yang saya miliki atau dia miliki atau kita miliki. Bukan soal bagaimana misalnya umur tambah, kehidupan makin berubah dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi soal adalah apakah kasih itu tetap ada dalam diri kita. Kalau kasih Kristus tetap ada dalam kita, Bapak Ibu kasih, maka yang namanya kemajuan teknologi, kelimpahan harta, tinggi rendahnya jabatan itu tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena dalam diri orang itu ada kasih Kristus. Suami menghargai istrinya dan sebaliknya, orang tua mencintai anaknya dan sebaliknya. Kenapa? Karena ada kasih Kristus. Bapak Ibu, beberapa kali saya melihat misalnya presiden-presiden kita itu salah satu yang hampir menjadi kebiasaan begitu ya. Ketika presiden kita terpilih, mereka lakukan yang pertama kali adalah mereka pergi kepada orang tua mereka dan mereka sungkem, itu bahasa Jawanya. Mereka duduk di hadapan orang tuanya merendah dan berterima kasih. Bapak Ibu, itu contoh. Seperti yang Paulus katakan, kalau kita hidup dalam keluarga, apalagi kita keluarga Kristen, Kristus menjadi pusat hidup kita, sementara dalam keluarga kita tidak ada kasih, materi jadi ukuran, kenyamanan jadi ukuran, dan segala hal jadi ukuran, bukan kasih dalam hidup keluarga, itu berbahaya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita akan menjalani hubungan yang semu dan dalam hitungan waktu yang singkat hubungan itu akan rusak. Tapi kalau kita membangun dengan kasih,
Bapak Ibu, suami istri akan saling menguatkan satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain. Apalagi dengan situasi-situasi yang sekarang kita alami, pandemi COVID-19. Coba kita ingat dari bulan Maret, kita sudah mau hampir selesai di bulan Mei. Bapak Ibu, tidak mudah menjalani ini. Kalau dalam keluarga kita hidup bukan dengan kasih Kristus, maka bukan tidak mungkin kita akan stres. Jangan-jangan suami akan bilang, gimana gak stres, tiap hari lihat dia terus katanya. Siapa dia? Istrinya. Bayangkan itu. Kalau ada suami-suami orang Kristen mengatakan demikian, berarti kan ada masalah dalam hubungan mereka. Harusnya ketika keluarga Kristen itu dibangun dengan kasih Kristus, baik suami istri, orang tua dan anak, mereka menikmati situasi itu. Bukan mengeluh dan mengutuki. Wah, kalau nggak ada COVID ini kan saya udah bisa kemana nih. Daripada ngeliat suami tiap hari cuma duduk aja, kan begitu. Lalu Bapak Ibu kasih, apalagi pentingnya? Pentingnya lagi Bapak Ibu dengan situasi COVID-19, apa yang dikatakan pesan pastoral Paulus pada jemaat Korintus mau menegaskan kepada kita, sama pesan yang disampaikan dalam ibadah hari Minggu. Bahwa ketika kasih Kristus itu bertumbuh Bapak Ibu, kita melihat tantangan bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, bagaimana kita menyatakan kasih itu. Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat, di sana dikatakan Allah adalah kasih. Orang yang menjadi milik Allah, maka dia hidup di dalam kasih. Dan dia melakukan kasih tanpa batas. Bapak Ibu, tantangan gereja sekarang bukan gereja jadi membeo. Orang lain bikin ini gereja ikut, tidak. Gereja harus selalu leading, harus memimpin. Ketika ada situasi seperti ini, apa yang harus gereja lakukan? Jangan duduk diam. Berdoa itu penting. Tapi harusnya kita berdoa untuk apa yang akan kita lakukan dan kita lakukan apa yang kita doakan. Itu wujud dari kasih. Dan gereja sekarang tertantang dengan situasi sekarang. Bahwa gereja juga harus menyatakan kasih kepada sesamanya. Dan yang terakhir Bapak Ibu kasih, dengan kasih yang menjadi dasar utama dalam kehidupan orang percaya, keluarga, persekutuan jemaat, maupun kesaksian jemaat kepada masyarakat, maka kehidupan bersama di tengah jemaat itu akan terpelihara. Bapak Ibu, ketika di jemaat kasih karunia, ada yang berlebih secara materi, ada yang berlebih secara pendidikan, ada yang berlebih ketika saat ini dia adalah pejabat dan seterusnya. Kalau dilihat dan hidup dalam kasih, maka itu akan dilihat sebagai satu keutuhan. Menjadi sebuah ladang pelayanan, bukan medan pertempuran. Jemaat Korintus ditegur oleh Paulus, karena karunia yang Tuhan berikan tidak dilihat dari perspektif kasih Allah. Sehingga karunia untuk satu orang dan lain sebagainya, itu mereka berlakukan seperti berada dalam sebuah medan, arena pertandingan. Satu dengan yang lain berkompetisi satu dengan yang lain. Jemaat milik Kristus termasuk jemaat kasih karunia. Terlebih dengan menghadapi situasi-situasi terakhir ini. Bapak Ibu, kasih menjadi ikatan yang kokoh. Kita saling memperhatikan, kita saling menopang satu dengan yang lain. Yang lebih memperhatikan yang kurang. Yang bisa memperhatikan yang tidak bisa dan seterusnya. Sehingga apa Bapak Ibu? Maka jemaat ini akan dirasakan kehadirannya bukan karena gedungnya yang besar, bukan karena kalau ibadah ada banyak mobilnya, bukan. Tapi karena ada cara hidup yang berbeda. Jadi kalau ada orang tanya, di mana kasih karunia ya? Orang tidak bilang begini, itu tuh gedungnya yang ada salibnya, bukan. Tapi mereka bilang, itu yang di pojok sana, orang-orangnya tuh baik. Enggak pandang itu Islam atau Buddha atau apa, tapi semua sosialisnya baik. Ketika orang bertanya di mana kasih karunia, itu tuh yang jemaatnya banyak mobilnya. Enggak, bukan itu. Tapi orang akan bilang itu jemaatnya itu orang-orangnya tuh dari mana aja, tapi ya kayaknya sama aja tuh, baik-baik semua gitu. Bapak Ibu kasih dia adalah dasar yang harus dimiliki
oleh setiap orang percaya. Karena kasih yang kita miliki adalah kasih dari Kristus. Dan kasih dari Kristus adalah kasih yang mengubahkan dunia. Karena itu ketika kita sekarang menerima pesan firman Tuhan melalui pesan pastoral Paulus, baiklah kita jalani hidup selanjutnya. Malam ini kita lewati dengan syukur pada Tuhan, bersyukur untuk rumah tangga keluarga kita, untuk jemaat kita, untuk hidup yang kita jalani di tengah masyarakat. Besok Tuhan karuniakan hidup hari yang baru, maka kita bilang sama Tuhan, Tuhan mungkin sekarang saya tidak punya apa-apa, tapi jangan sampai kasih-Mu lepas dari kami. Jauh lebih baik kami tidak punya apa-apa, tapi kasih-Mu tetap tumbuh dalam hidup kami. Karena dengan kasih yang besar, kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu kasih, kita akan masuk di dalam nyanyian setelah khotbah. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 256, baitnya yang ketiga. Kidung Jemaat 256. Bapak Ibu sekalian, silakan dilanjutkan dengan bagian tata ibadah berikutnya, yaitu doa syafaat. Pokok-pokok doa sudah ada tertera dalam tata ibadah, dibagi kepada setiap anggota keluarga, dan setelah doa syafaat dilanjutkan dengan bagian berikutnya. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan memberkati kita.